Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sifa Sabila Azhara dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis strategi konseling berwawasan budaya Indonesia. Yang pertama yaitu strategi konseling lintas budaya. Strategi konseling lintas budaya mempertimbangkan perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan dalam upaya memberikan layanan yang efektif kepada individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, beberapa strategi yang dapat digunakan dalam konseling lintas budaya meliputi yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu memahami konteks budaya dari klien termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan pengalaman budaya yang mungkin memengaruhi perspektif dan perilaku mereka. Yang kedua yaitu keterbukaan dan kesadaran. Menjaga sikap terbuka, sensitif, dan sadar akan keberagaman budaya serta menghindari asumsi atau generalisasi yang tidak tepat tentang individu dari budaya tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menghindari dari jargon profesional yang mungkin tidak dikenal oleh klien, dan memfasilitasi dialog terbuka dan jujur. Yang keempat yaitu kolaborasi dan empowerment, yaitu mendorong klien untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling, memperkuat kekuatan budaya mereka, dan memberikan pilihan serta kontrol yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Nah, strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu klien dan memperhitungkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pengalaman mereka. Materi yang kedua yaitu perspektif strategi berwawasan budaya Indonesia. Dalam konteks Indonesia, strategi konseling berwawasan budaya mencakup pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya yang kaya di negara ini. Beberapa perspektif dan strategi yang relevan, yang pertama yaitu keterbukaan terhadap keberagaman budaya, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa di Indonesia, serta menyadari bahwa setiap individu dapat memiliki latar belakang budaya yang unik. Yang kedua yaitu keterlibatan komunitas, mempertimbangkan peran dan pengaruh komunikasi dalam kehidupan individu, serta bekerja sama dengan keluarga, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat untuk memahami dan mendukung proses konseling. Yang ketiga yaitu penyesuaian pendekatan. Menyesuaikan pendekatan konseling dengan nilai, norma, dan kepercayaan budaya klien, serta mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan pengalaman mereka. Yang keempat, penggunaan bahasa lokal. Menggunakan bahasa yang dikenal dan dapat dipahami oleh klien, serta menghargai nilai-nilai budaya yang terkait dalam bahasa lokal. Yang terakhir, yang kelima yaitu membangun kepercayaan. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien melalui menghormati, empati, dan kehadiran yang penuh perhatian, serta menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan individu. Nah, strategi ini diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan keberagaman yang unik di Indonesia, serta memastikan bahwa konseling mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai dan kepercayaan budaya klien. Materi yang terakhir yaitu visualisasi strategi pendidikan dan bimbingan berwawasan budaya Indonesia. Visualisasi strategi pendidikan dan bimbingan berwawasan budaya Indonesia dapat melibatkan beberapa elemen yang mencerminkan keberagaman budaya, nilai-nilai, dan konteks sosial yang unik di Indonesia. Berikut adalah contoh visualisasi yang dapat menggambarkan strategi tersebut. Yang pertama yaitu peta keberagaman. Sebuah peta Indonesia yang menyoroti beragam etnis, bahasa, agama, dan budaya di setiap wilayah, serta menekankan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari pendidikan dan bimbingan. Yang kedua yaitu lingkaran keterlibatan komunitas, sebuah lingkaran yang menunjukkan kolaboritas antara sekolah, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendukung pendidikan dan bimbingan yang berwawasan budaya dengan garis-garis yang menghambat semua elemen ini. Yang ketiga yaitu rumah sebagai metafora.
Gambar sebuah rumah tradisional Indonesia dengan atap yang rumit dan ukuran yang indah mewakili lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung di mana semua budaya dan identitas diterima dan dihormati. Yang keempat yaitu jalur komunikasi terbuka. Gambaran jalur komunikasi terbuka antar guru, konselor, siswa dan orang tua dengan jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok budaya menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan kolaboratif. Nah, visualisasi ini dapat membantu memperkuat pemahaman tentang strategi pendidikan dan bimbingan yang berwawasan budaya Indonesia dengan cara yang menarik dan inspiratif. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kembali lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!